Kedudukan atom karbon ada 4 macam. Yang pertama, atom C primer. Dikatakan primer ketika atom C yang mengikat satu atom C lainnya, ya. Kemudian yang kedua, sekunder, jika atom C mengikat dua atom C lainnya. Kalau yang tersier, atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Sedangkan yang keempat, atom C quaterner, atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. Perhatikan contoh berikut. Kita akan menentukan mana yang merupakan atom C primer, sekunder, tersier, dan quaterner. Ibu akan beri nomor. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Perhatikan, jika atom C primer, maka dia akan mengikat satu atom C lainnya. Hanya satu atom C yang diikatnya. Ini atom C yang ini itu hanya mengikat satu atom C di sebelahnya. Maka yang nomor 1 ini termasuk atom C primer. Salah satu ciri atom C primer, dia akan mempunyai 3 hidrogen. Nah, yang ini, yang nomor 7 juga atom C primer. Kenapa? Karena dia hanya mengikat satu atom C dan ciri lainnya dia memiliki 3 hidrogen. Lalu ada nomor 8, 5, dan 6. Berarti 1, 5, 6, lalu 7, dan 8. Itu atom C primer, ya. Ibu ulangi lagi, atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Jadi perhatikan ya, dia biasanya di ujung-ujung tuh. Nih, seperti ini. Dan jumlahannya biasanya 3. Kemudian dia hanya mengikat satu atom C di sebelahnya. Satu atom C di sebelahnya. Yang kedua adalah atom C sekunder. Sekunder kalau di atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Lihat kiri kanan, atas bawah. Yang ini, atom C yang ini, dia mengikat 1, 2, 3. Ada 3 atom C yang diikatnya. Nah, kalau 3 atom C yang diikatnya, berarti dia bukan sekunder. Sedangkan yang ini dia mengikat 4 nih, atom C lainnya. Nah, yang ini, yang nomor 4, dia hanya mengikat 2 atom C. Di kiri 1, di kanan 1. Berarti yang nomor 4 ini adalah atom C sekunder. Ciri lainnya untuk yang sekunder itu hanya ada 2. Kemudian yang tersier, atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Kita cari nih atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Yang belum masuk di sini nomor 2 dan 3. Nah, nomor 2 itu atom C-nya mengikat 3 atom C lainnya. Di kiri 1, di bawah 1, di kanan 1. Ciri lainnya dia punya 1 hidrogen. Maka atom C tersiernya nomor 2. Sedangkan yang quaterner, atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. Nih. Nomor 3 ini dia mengikat 4 atom C, di atas 1, di bawah 1, di kiri dan di kanan masing-masing 1. Dan dia tidak punya hidrogen lagi. Kenapa? Karena 4 elektron valensinya sudah digunakan oleh atom-atom karbon yang lain. Maka yang quaterner itu nomor 3. Sampai di sini bisa dipahami. Oke, yang berikutnya adalah isomer senyawa karbon. Isomer adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Ya, isomer ini terbagi 2, keisomeran struktur dan isomer ruang. Kalau isomer struktur, rumus molekulnya sama, rumus strukturnya berbeda. Terbagi 3 lagi dia, ada isomer kerangka. Isomer kerangka itu rumus molekulnya sama, kerangkanya berbeda. Contohnya ini, C4H10. Nah, dia sama-sama C4H10, tapi kerangkanya beda. Yang pertama itu ini, Ibu kasih contoh ya. Yang pertama 1, CH3, CH2, CH2, CH3. Kita hitung, C-nya ada 1, 2, 3, 4, H-nya ada 10. Kemudian yang kedua, sama-sama CH4H10, tapi kerangkanya berbeda. Untuk yang ini, CH3, CH, CH3, lalu di sini ada CH3. Jumlahnya tetap sama. Atom karbonnya 1, 2, 3, 4, hidrogennya ada 10.
Ya, itu isomer ke angka. Untuk tata namanya nanti kita masuk ke bagian tata ketika kita sudah membahas satu persatu alkana, alkena, alkuna, dan seterusnya. Sedangkan isomer posisi, rumus molekulnya sama, posisi gugus fungsinya yang berbeda. Ya, posisi gugus fungsinya yang berbeda. Nah, kita ambil contoh C5H10. C5H10. C-nya ada 5, H-nya ada 10. Oke, Bu buat muat nggak ini ya? Atau kita ganti dengan C4H8. Khawatir nanti nggak muat. C4H8. Situ kan bisa di bawah itu yang C4H8. Oke. Kita letakkan di sini ya. Contohnya Ibu kasih tanda bintang. Oke, ini karena nggak muat. Contoh isomer posisi untuk isomer posisi untuk C4H8. Ya, rumus molekulnya sama, posisi gugus fungsinya yang berbeda. Oke, contohnya ini. Yang pertama, C-nya tetap ada 4, H-nya ada 8. Karena posisinya yang berbeda, posisi gugus fungsinya yang berbeda, maka jika kita gunakan untuk alkena, maka gugus fungsinya satu kita letakkan di sini, satu di sini. Ya, lalu kita isi H-nya. Ini CH2, ini CH, CH2, ini CH3. Ini CH3, ini CH, ini CH, ini CH2. Coba hitung, C-nya sama-sama 4, H-nya sama-sama 8. Ini juga, ini CH3. Sama-sama 8. Oke, kemudian isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi itu rumus molekulnya sama, gugus fungsinya yang berbeda. Contohnya pada C3H4. Ya, C3H4. Oke, Bu kasih bintang yang kedua. Bintangnya ada 2 ya. Kita letakkan di sini contohnya. Tadi isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi untuk C3H4. C-nya ada 3. 1, 2, kemudian 3. Ini juga ada 3. Nah, kan tadi rumus molekulnya sama, kemudian gugus fungsinya yang berbeda. Ya, gugus fungsinya berbeda. Kalau ini tadi kan hanya posisinya, posisi gugus fungsinya yang berbeda. Sama-sama dia jenisnya alkena, posisinya satu di gugus fungsi di atom karbon nomor 1, yang ini di atom karbon nomor 2. Kalau ini gugus fungsinya berbeda. Jadi misalnya yang satu kita buat ini 3 untuk yang alkuna, kemudian yang ini kita buat jadi alkadiena. Ya, lalu kita isi H-nya. Ini CH, ini CH3, lalu ini CH2, ini CH2. Perhatikan jumlah H-nya sama-sama 4, 3 tambah 1 4, 2 tambah 2 4. Bedanya ini gugus fungsi untuk senyawa yang ini itu jenisnya adalah alkena. Kenapa? Karena dia gugus fungsinya ditandai dengan gugus fungsi rangkap 3.
ikatan rangkap 3. Sedangkan yang ini itu jenisnya alkadiena. Ya, alkadiena. Dia jenisnya alkena yang memiliki dua gugus fungsi sekaligus. Ya. Ini gugus fungsinya. Yang pertama, ini yang kedua. Oke, sampai di sini pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, matikan.